Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Fajalwati, NIM 18010034085. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2018. Saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk anak usia dini di kelompok bermain. Saya akan mengajarkan mengenai tempat-tempat ibadah dan memperkenalkan rukun Islam serta membimbing dan mengajak anak untuk mengenali huruf dan angka Arab. Selain itu, saya juga akan membimbing dan mengarahkan anak untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, karena sangat penting agar anak senantiasa terbiasa membersihkan tempat ibadah dan menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Kemudian, anak-anak juga diarahkan agar tenang dan diam saat di tempat ibadah dan tidak boleh ramai. Baik, marilah kita belajar bersama-sama mengenai berbagai macam tempat-tempat ibadah dan agama apa saja sih yang beribadah di berbagai tempat ini? Islam tempat ibadahnya di masjid. Ini contoh masjid. Masjid merupakan tempat beribadah orang Islam. Masjid di Indonesia mempunyai ciri khas pada bangunannya, yaitu mempunyai kubah. Umumnya, masjid memiliki dinding yang bertuliskan kaligrafi. Di masjid terdapat mimbar atau tempat khatib menyampaikan ceramah. Selain masjid, ada juga yang menyebutkan musolah atau langgar. Musolah atau langgar ini merupakan masjid yang berukuran kecil. Kemudian yang kedua, ada agama Kristen Protestan. Kristen Protestan beribadahnya di gereja. Gereja merupakan tempat ibadah penganut agama Kristen Protestan. Ciri utama dari gereja terdapat dari penggunaan salib pada bagian luar bangunannya. Yang ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik juga tempat beribadahnya di gereja. Agama Kristen Katolik pun tempat ibadahnya bernama gereja. Ciri utama dari gereja Katolik yaitu terdapat sudut lancip yang menghadap ke atas pada bangunannya. Di atasnya ini ada sudut lancip dengan adanya lambang salib. Selain itu, di gereja Kristen Katolik ini juga dapat ditemukan patung Yesus Kristus. Yang keempat, Hindu. Agama Hindu beribadahnya di pura. Agama Hindu merupakan agama yang kebanyakan dianut oleh Hindu di Bali. Pura merupakan nama tempat ibadah umat Hindu. Ciri-ciri pura yaitu bangunan terbuka yang dikelilingi tembok dan masing-masing gerbang saling terhubung, dan pada bagian gerbang terdapat ukiran. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha beribadahnya di vihara atau wihara. Nama tempat ibadah agama Buddha yaitu vihara atau wihara, yang bisa juga disebut dengan kuil. Kemudian yang keenam, agama Konghucu. Agama Konghucu ini beribadahnya di kelenteng atau litang. Berikut ini adalah beberapa gambar tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ini adalah masjid. Masjid di sini ada kubahnya. Kemudian di dalam masjid terdapat kaligrafi dan adanya tulisan Allah dan Muhammad pada dinding-dindingnya. Kemudian yang kedua yaitu gereja Protestan, Kristen Protestan. Gereja di Kristen Protestan ini terdapat salib yang ada di atas gedungnya.
Kemudian yang ketiga, Gereja Kaum Kristen Katolik. Di sini terdapat ujung runcing yang di atasnya ada simbol salibnya. Biasanya di gereja ini di dalamnya itu ada patung Yesus Kristus. Yang keempat yaitu ini merupakan contoh dari pura yang ada di Bali. Di sini ada anak tangga, kemudian di sebelah kiri dan kanan terdapat patung, kemudian dinding-dinding ini ada ukirannya. Kemudian yang kelima yaitu vihara. Vihara merupakan tempat ibadah bagi kaum Buddha. Dan yang terakhir yaitu kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah dari kaum Konghucu. Dan ini semua termasuk contoh tempat ibadah yang ada di Indonesia dari berbagai agama. Jadi kita harus toleransi kepada siapapun dan tidak boleh adanya permusuhan. Jadi kita harus sama-sama menjunjung tinggi nilai kebersamaan, dan setiap agama membelajarkan kita untuk tetap senantiasa beribadah dan menjauhi larangan. Dan semua agama sama-sama baik dan mengajarkan kebaikan. Marilah kita sama-sama belajar mengenai rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang terakhir kelima haji. Kalian tahu nggak apa saja yang ada di tempat ibadah kalian? Mari kita belajar bersama-sama. Yang ada di tempat ibadah yaitu 1. Al-Quran, yang kedua mukena, yang ketiga sajadah, yang keempat meja untuk mengaji, yang kelima lemari mukena, yang keenam mimbar, yang ketujuh tasbih, dan yang terakhir ataupun yang kedelapan adanya beduk. Kemudian kalian tahu nggak di manakah tempat imam berada? Tempat imam berada di tempat kecil yang ada di dinding paling depan masjid ataupun musola yang menunjukkan arah kiblat dan merupakan tempat untuk imam memimpin sholat berjamaah. Ini merupakan gambar tempat imam yang berada di depan sendiri di musola ataupun masjid di sekitar kita, dan ada beberapa kaligrafi, dan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada lafal Allah dan Muhammad. Kemudian ada beberapa benda yang ada di tempat ibadah, meliputi adanya Al-Quran untuk kita mengaji, kemudian adanya mukena untuk kita sholat, sajadah yang digunakan untuk sholat, kemudian ada meja untuk meletakkan Al-Quran, dan kita terbantu dengan adanya meja ini untuk mempermudahkan kita dalam belajar mengaji ataupun mengaji di setiap hari kita. Kemudian ada mimbar, ada tasbih, ada beduk. Mari kita belajar huruf-huruf Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Mari kita ulangi beberapa kali.
alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama supaya kita hafal huruf-huruf di Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Mari kita lakukan bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Mari kita belajar angka Arab. Yang pertama, wahidun. 2, isnaini. 3, salasatun. 4, arbaatun. 5, khamsatun. 6, sittatun. 7, sab'atun. 8, samaniyatun. 9, tis'atun. 10, asyaratun. Mari kita ulang bersama-sama. Wahidun, 1, isnaini, 2, salasatun, 3, arbaatun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyah, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Mari kita ulangi sekali lagi. Wahidun, 1, isnaini, 2, salasatun, 3, arbaatun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10.